ada yang belum tahu. Ya, saya dulu di sini ini masih bau kencur, Bu. Ibaratnya masih kecil banget, masih bocil, masih nakal. Ya. Sekarang saya tinggal di Bekasi, Bantar Gebang, perbatasan Cilengsi. Ya, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Ali Rosadi. Ya, saya sempat bersekolah di sekolah ini yang Allah berkahi, EP Arido, SMP-nya juga di sini, SMP Arido, dan saya SMK melanjutkan di Dinamika Pembangunan Jakarta Timur. Dan saya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI yang ada di Jakarta Timur juga, tepatnya di Condet, masuk ke dalam lagi, Kampung Tengah. Dan alhamdulillah saya bekerja di suatu perusahaan swasta. Selain sibuk bekerja, saya juga sebagai motivator. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bila sewaktu-waktu bermain ke daerah Bantar Gebang, silakan mampir ke rumah saya. Saya juga sebagai motivator tentang muamalah dinar dirham dan juga pasar. Seperti itu. Nah, kita kilas balik ke perjalanan masa manusia. Dahulu kita transaksi di pasar, bukan di pasar, waktu itu mungkin belum ada ya. Transaksi manusia satu dengan manusia yang lainnya itu disebut transaksinya namanya barter. Ya Bu ya, barter. Kita ngalamin nggak Bu? Enggak, ya karena kita sudah memasuki ke era modern. Jadi ada yang namanya transaksi, yaitu uang kertas sekarang. Tapi sebelum uang kertas itu ada dan sesudah transaksi barter itu terlewati, nah sebenarnya ini ada alat transaksi lagi Bu, Bapak, yaitu namanya koin dirham dan koin dinar. Koin-koin yang Allah langsung ya perintahkan sebagai alat ukur, alat takar yang sangat adil. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengukur atau kita bandingkan dengan uang kertas yang sekarang ibu-ibu pegang, dulu Bu, 50.000 yang gambarnya mantan Presiden Soeharto, dulu uang seperti itu bisa buat belanja 1 bulan. Betul? Pernah ngalamin Bu? Megang uang 50.000. Kalau saya enggak, karena terlalu besar buat saya waktu itu. Ya 50.000 terlalu besar buat belanja 1 bulan. Bahan pokok, sabun, apalagi ya dan lain sebagainya. Tapi sekarang 50.000 dapat apa Bu? Buat belanja sehari, mungkin itu juga kurang. Nah, itulah letak ketidakadilannya dari uang kertas, karena mengalami namanya inflasi. Itu kalau digunakan di Indonesia. Ibu-ibu coba nanti ke Amerika Serikat, mau jalan-jalan ke sana? Atau ke Tanah Suci Mekah? Mau? Amin, insya Allah nanti kita sama-sama berdoa dan kita niatkan dan semoga kita bisa menjalani ibadah umrah ataupun haji ke Tanah Suci. Amin. Di sana mata uangnya apa Bu? Real, ya, namanya real. Amerika Serikat mata uangnya apa? Dolar. Kita di sini mata uangnya rupiah. Nah, rupiah kita dibawa ke Amerika ataupun ke Arab Saudi, itu laku nggak Bu? Nggak laku, harus dikonversi dulu. Sekarang konversi $1 terhadap rupiah itu berapa? Ya, kurang lebihnya 16.000. 1 sama dengan 16.000. Kira-kira adil nggak Bu? Mau nggak sih kita menukarkan 16.000 dengan hanya satu angka itu $1? Nah itu nggak adil ya. Bisa berlaku tapi dikonversi terlebih dahulu. Sedangkan mata uang Amerika yang disebut dolar, bila orang Amerika mungkin bersinggah ke sini jalan-jalan ataupun yang lain sebagainya, membuat bisnis, dolar mereka dihargai pun di sini, bahkan berlaku tanpa dikonversi. Seperti itu. Nah jadi kalau dinar dan dirham
Itu dari zaman Nabi Muhammad SAW, terus ke para sahabat Utsmani. Nah ini mentok di Utsmani, di zaman Utsmaniyah. Nah itu diganti menjadi kertas. Sebenarnya peredaran uang kertas ini tidak begitu lama ya, mungkin 3 atau 4 generasi di atas saya. Ayah, kakek, uyut. Nah mungkin kakek uyut saya masih menggunakan koin-koin seperti itu. Dinar, dirham, benggol, ketip ya, itu hanya penyebutan namanya saja. Nah, bentuknya sama, koin-koin perak ataupun koin emas. Nah seperti itu. Jadi tidak ada masalah kadaluarsa saja bu kalau perak dan emas, karena mengandung nilai intrinstiknya. Kalau uang kertas yang 50.000 tadi yang disebutkan gambar Soeharto, sekarang dibelanjain laku nggak bu? Karena apa? Karena sudah expired, sudah kadaluarsa, jadi tidak berlaku lagi untuk transaksi. Tapi kalau dirham ini akan terus berlaku bu, karena perak ada nilai intrinstiknya. Buktinya apa? Buktinya ada bu. Ibu tahu kisah pemuda Ashabul Kahfi. Nah, kisah pemuda Ashabul Kahfi itu dia tertidur di goa selama 300 tahun lebih. Saat dia bangun merasa lapar dan membelanjakan koin yang dia simpan sebelum tertidur tadi ya, itu selama 300 tahun dibelanjakan ke pasar masih laku bu. Coba kalau nyimpen uang kertas, laku nggak? Nggak laku. Nah mungkin singkat saja dari saya ya, karena ya mungkin ibu-ibu dari tadi sudah menunggu dan mohon maaf ya, kami juga agak telat karena cuaca tidak bisa kami prediksi. Subuh-subuh terang, bintang ada, bulan ada, pas mau berangkat tahu-tahu hujan, sehingga memperlambat perjalanan kami. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesabarannya dan saya mohonkan permintaan maaf ya. Nah ini kenapa ibu-ibu diundang ke sini? Ya salah satunya saya mensosialisasikan tentang pasar nanti dan juga alat tukar ya, seperti dirham-dirham ini. Nah ini namanya koin dirham bu, yang digunakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga para Utsmani. Nah ini dia transaksi di pasar itu pakai ini bu, belanja. Atau ibu pernah nonton film drama kolosal Angling Dharma, Mak Lampir? Pernah ibu ya? Coba kalau ke pasar bayar upeti misalnya, dia pasti ngeluarin satu kantung ya untuk dibayarkan ke pasar itu. Nah itu juga menandakan, membuktikan bahwa uang-uang yang adil yaitu ya ini koin-koin seperti ini. Dan ini juga yang tercantum di Al-Quran, bukan uang kertas. Nah kita sebagai pedagang ya, dari komunitas kita mengadakan pasar karena apa? Karena ada orang yang membayar zakat. Ibu tahu nisab dan haulnya zakat? Nisab dan haulnya zakat itu bila seseorang yang Allah pilih untuk kelebihan hartanya, bila dia mempunyai 20 keping dinar ya bu, dinar itu emas, 20 keping dinar dan sudah mencapai haulnya 1 tahun hijriah, jadi 1 tahun hijriah sekarang bulan Rajab, ketemu bulan Rajab tahun depan itu sudah memenuhi haulnya dan hartanya sudah 20 dinar ataupun setara. Nah itu wajib dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan hartanya. 1 dinar sekarang berapa Ustaz Tata? 10 juta kurang lebih ya. 1 dinar 10 juta. Kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak memiliki harta tersimpan 20 dinar kali 10 juta misalnya, artinya berapa? 200 juta. Pak, jangan lupa dibayarin zakatnya ya. Kapan mau bayarin? Kapan? Kalau puasa itu namanya zakat fitrah ya. Dan yang dimaksud di sini adalah zakat mal, zakat harta. Saya doain ibu-ibu, bapak-bapak semoga punya harta 200 juta. Mau?
Mau? Salamatin aja dulu. Ya, semoga ibu-ibu, bapak-bapak memiliki harta tersimpan 200 juta atau bahkan lebih. Maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya, Bu. Berapa? 2,5% dari 200 juta. Ya pokoknya segitulah ya, banyak. Kalau 20 dinar, artinya 2,5%-nya adalah 0,5 dinar. Ya, harus dikeluarkan zakatnya. Dan bila seseorang mempunyai 0,5 dinar. Kalau seseorang mempunyai dirham sebanyak, dirham itu perak ya Bu ya, maka harus dibedakan harta yang dinar dan harta yang perak. Harta dinar itu emas, harta dirham itu adalah perak. Bila perak, dia harus punya minimal 200 keping dirham. 200 keping dirham itu wajib zakatnya sama 2,5% juga. Berapa besarnya 2,5% dari 200? Dia wajib keluar 5 dirham. Bila dikonversi ke rupiah, tadi dinar dikonversi menjadi rupiah, setengah dinar itu, maka wajib keluar sebesar 5 juta. Ya, 5 juta harus keluar untuk ya dibagikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Ya salah satunya amil, diantaranya ya amil, fisabilillah ya. Nah, insya Allah ibu-ibu di sini orang-orang yang berhak mendapatkan itu adalah hak. Jadi kita yang tidak membayarkan, kita zolim. Orang yang sudah mampu tapi tidak menunaikan kewajibannya, itu zolim. Jadi untuk membersihkan ya dikeluarkan. Nah, orang-orang yang membayar zakat ini itu ke Baitul Mal, Bu, namanya. Zaman Rasul juga ada Baitul Mal. Sekarang pun ada, Bu, karena zakat itu afdolnya yang dibayarkan dengan harta itu. Apa artinya ya dinar dirham itu, bukan dengan transfer, dengan rupiah, uang kertas. Ya. Maka dari itu orang-orang dari komunitas kami yang sama-sama kami yakini dan sama-sama kami ikuti contoh Nabi yang Nabi lakukan dan kami ikuti ya, samina wa ata'na. Nah, itu dibayarkan dengan bentuk dirham. Tadi udah saya tahu ya. Nah, dirham seperti ini, Bu. Nah, setelah dirham ini dibagikan kepada yang berhak, ini saya misalnya nih membayarkan zakat ke Baitul Mal. Nah, Baitul Mal nanti didistribusikan ke warga sekitar pasar. Nah, warga yang sekitar pasar yang kebetulan pasarnya nanti akan ada di depan, itu mendapatkan koin seperti ini. Nah, sekarang ibu nih misalnya, Bu, pegang, saya kasih, mau diapain? Belanjain di Alfamart bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Bukan tidak laku, mungkin belum diterima karena pemahaman yang punya toko itu belum mengerti. Di warung tetangga deh, bisa nggak? Di warung tetangga pun demikian, walaupun udah CS nih kita nih sama tetangga nih ya kan, sohib kental, ya tetap mungkin mereka belum bisa menerima karena belum mengerti. Sebenarnya transaksi seperti ini di zaman Nabi, di zaman para sahabat, Sultaniyah, itu sangatlah lumrah dan umum. Lumrah dan umum. Bahkan peralihan dari transaksi koin dirham terus beralih menjadi transaksi uang kertas, sama Bu, uang kertas juga dianggap tidak wajib. Apaan ini kertas? Seperti itu, dianggap tidak lumrah. Nah, sekarang kebalikannya, nah kita bertransaksi pakai ini itu tidak wajib, tapi insya Allah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa pada akhir zaman nanti tidak ada yang berguna lagi, tidak ada yang bermanfaat lagi kecuali dirham dan dinar. Nanti insya Allah yang sama-sama kita yakini semua, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya ya kita percaya bahwa ini bakal beredar dan kejayaan Islam akan kembali hadir. Nah, itu kita memulai ya Ustaz Tatang ya, as-sabiqunal awalun, kita menjadi orang-orang yang memulai kembali ya di awal-awal seperti itu. Nah, karena tidak bisa dibelanjakan ke
minimarket ataupun warung tetangga, maka kami dari komunitas, nah ini kita membuka pasar pelajar untuk memfasilitasi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menerima haknya dari zakat mal orang-orang dermawan yang tadi. Nah ini kami fasilitasi, ayo Bu sini belanja di sini bisa dibarter ya, karena ini adalah barter ya. Jadi nanti ibu-ibu yang sudah memegang, yang sudah mendapatkan, silakan nanti dipilih-pilih di sana ya, barang apa aja yang ada di pasar tersebut. Dan ini mohon maaf, mungkin kami dari pedagang tidak begitu banyak ya, karena mungkin ada yang terjebak, mungkin ada yang hujan dan dia urung untuk hadir ke sini karena mungkin bila memaksakan tidak baik untuk keselamatannya. Mungkin seperti itu. Jadi ya nanti tinggal dipilih aja seadanya ya. Nanti di pasar itu ada apa aja, dipilih-pilih aja. Biasanya sih umumnya adalah produk-produk sembako, produk-produk kebutuhan ibu-ibu. Ada juga yang menjual pakaian. Cuma qadarullah saat ini orangnya tidak bisa hadir. Ada juga yang menjual sabun-sabun. Nah mungkin nanti ada atau enggak ya yang menjual sabun. Nanti tinggal dipilih-pilih aja. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pasar ini ada karena adanya poin zakat yang disebarkan. Ya, karena belum secara umum orang-orang ataupun pedagang di luar sana, minimarket ataupun warung tetangga itu belum memahaminya. Ya, seperti itu. Mungkin dari saya demikian. Semoga bisa dipahami ya Bu ya. Nah, nanti insya Allah kita kedepannya juga akan mengadakan pasar-pasar di sini lagi. Nah, dan saya minta doanya agar selalu para muzaki ini, muzaki adalah orang-orang yang membayar zakat ya, Allah tambahkan lagi hartanya. Ya, kan kalau Allah nambahin lagi harta muzaki itu kan otomatis zakat yang dikeluarkan akan semakin banyak juga. Yang mungkin bisa jadi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu mungkin bisa lebih dari 1 koin dapatnya. Atau mungkin ibu-ibu ya, tetangga-tetangganya yang lain yang harusnya tadinya digilir gantian ya, bulan ini nama-nama ini dulu. Nah mungkin kalau mujakinya banyak, yang bayar zakat banyak, akan semuanya kebagian seperti itu. Jadi tiap bulan bisa mendapatkan. Nah, kalau sekarang mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya, karena mengingat banyaknya yang berhak untuk mendapatkan dan sementara yang membayarkan zakatnya masih sangat terbatas. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Tatang sebagai penutup. Silakan Ustaz Tatang, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini di Yanik kita ini yang ketiga kalinya. Biasanya di Cilincing, di Kota Gading, di Palmerah, di Harapan Indah, Depok, kawasan Sentul, Sukabumi, Cirebon, dan banyak lagi. Untuk wilayah jangkauan Jakarta, kebetulan saya ditugasin untuk wilayah Jakarta Utara dan Barat. Sementara 2 wilayah ini sangat luas sekali. Kalau setiap bulan 1 RW saja mungkin ketemunya berapa tahun baru berputar lagi. Berkaitan dengan zakat ya, sebetulnya kan zakat dinar itu ada hadisnya, hadis zakat